Untuk teman-teman Protestan, dia harus punya alasan untuk tetap menjadi Protestan. Kalau tidak ada, ya tinggalkan. Untuk orang Katolik pun demikian. Kalau tidak punya alasan untuk itu, buat apa bertahan dia di Katolik? Halo Sobat Komsoskam, kembali lagi bersama kita di Kedekam. Iya, kali ini saya bersama dengan Pastor Beno Olatage. Iya, dengan saya Friska tentunya. Seperti biasa kita akan mulai acara podcast. Dan saat ini kita sudah kedatangan satu orang bintang tamu yang sungguh luar biasa. Siapa itu? Iya, siapa? Ayo Romo. Romo Penasaran, pasti Anda penasaran siapa orangnya, karena sudah dikenal Iya, dari Sabang sampai Merauke. betul sekali, karena beliau itu sangat viral sekali, baik di YouTube, di TikTok maupun di sosmed yang lainnya. Beliau itu sangat viral. Dan beliau ini buat saya malam sulit tidur karena menikmati konten-konten. Begitu ya, begitu ya Romo ya. Iya, Ya. kita semua sulit tidur ini, betul sekali. Dan jauh dari Kupang ya. Oh iya. Iya, jauh-jauh beliau dari Kupang terbang ke Medan, dan kebetulan langsung kita tangkap ini untuk podcast pada ya. saat ini. Iya, langsung saja promo, kita jangan berlama-lama lagi, kita sambut Romo Patris Allegro. Selamat datang ke Medan, Romo. tepuk tangan Romo. Iya. Selamat datang di Medan ya Romo. Horas. Menjual Menjua-jua. Jauh. Iya, Romo bagaimana kabarnya? Selama di Medan ini sudah Kabar baik, ya terima kasih orang-orang Medan, terutama di Paroki Kristus Raja yang mengundang saya untuk hadir, dan di Catholic Center. Saya Wah, merasakan vibes Katoliknya cukup bagus. aduh, bangga sekali kita. Jadi kemana Iya. saja Romo? Hari ini? Hari ini sempat ke katedral, berdoa sedikit, Porta Santa, Siara. Lalu diajak jalan-jalan ke tempat ziarah yang cukup terkenal di kota Medan ya, Geraha Pelangkani. Oh, yang Iya. Pelangkani ya. Bunda Maria dari India itu. Benar. Baru besok ada Bunda Maria dari Timur. Iya. Medan untuk ke Timur, ke Sultan Agung Kupang. Terima kasih. Begitu ya Romo ya. Jadi cukup mengesankan ya Romo ya saat berada di sini. Iya, misalnya terutama saya merayakan Ekaristi bersama umat di Paroki Kristus Raja. Dan saya menyaksikan geliat umat itu cukup, orang-orang muda Katolik, dan di sekitar situ ada sekolah-sekolah. Ya, saya melihat bahwa ketika banyak orang mengatakan bahwa sekularisme makin menyerang gereja, ternyata secara ke dalam masih ada semangat yang membara. Gereja terus bertumbuh walaupun kelihatannya seperti mandek. Ternyata ada pertumbuhan. Pasti Romo, pertumbuhan itu. Ya. Dan di Medan kaum muda cukup aktif ya. Betul. Di paroki, Betul. kegiatan-kegiatan bersama. Ya, Iya. saya melihat itu kaum muda cukup antusias ya, terutama dengan ya mereka mengenal saya lewat konten-konten digital saya. Jadi ini juga kesempatan seperti perjumpaan di dunia nyata, karena selama ini hanya bertemu secara digital. Ya, di dunia maya ya. Banyak Termasuk ya Friska. umat yang akhirnya ternyata Ini orangnya. Iya. Romo ini kan Romo pakai nama Patris Allegro. Ya. Apakah nama ini nama asli Romo atau nama panggung begitu? Iya, bukan nama palsu ya. Nama panggung begitu ya? Ya, ini adalah nama panggung. Menurut saya nama ini lebih simpel dan lebih mudah diingat daripada ya latar belakang saya dari orang Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan nama marga yang kadang-kadang bagi orang lidah Melayu pada umumnya itu sulit diucapkan. Diucapkan, iya. Iya. Makanya bunyi seperti ini lebih mudah diingat dan mudah dikenal. Jadi saya mulai menggunakan ini ketika sebagai seorang imam saya masuk ke dalam dunia sosial media. Jadi saya mencoba menggunakan nama akun yang mudah diingat dan cepat nyangkut di kepala. Iya. Dan itu tahun berapa kira-kira, Pastor? Saya sebagai seorang imam itu terjun ke dunia digital, dunia sosmed itu sejak tahun 2008. Waktu itu masih ada blog dan Facebook. Jadi Oh, 2008. Oh, iya. 2008 ya, karena kami di Kupang sedikit lebih terlambat soal jaringan internet, karena di sana lebih infrastrukturnya harus lebih berjuang. Jadi baru sekitar tahun 2010 ya, waktu itu masih
ramai dengan akun-akun sosial media yang berupa potongan-potongan status atau menulis kecil seperti Blogspot dan WordPress. WordPress, ya. iya. Romo selain menjadi seorang imam di OSESan tentunya, Romo, Friska dengar Romo juga mengajar. Iya, iya. Romo mengajar di mana dan di bidang apa? Oke, terima kasih. Saya ini mungkin perkenalkan diri dulu ya. Jadi kalau nama panggung saya cukup terkenal, saya secara resmi di dunia formal itu dikenal sebagai Reverendus Dominus Patricius Nanob. Jadi saya adalah seorang imam Keuskupan Agung Kupang. Oh iya. Ditabiskan tahun 2008. Sesudah ditabiskan saya ditugaskan oleh Uskup Agung Kupang untuk menjadi formator para frater di Seminari Tinggi Santo Mikael. Setelah itu saat itu saya bertugas sebagai sekretarisnya Preses Seminari Tinggi Santo Mikael, membantu hal-hal yang berhubungan dengan digital dan informasi dan teknologi dan informasi untuk kepentingan kantor sekretariat. Kemudian pada tahun 2016 saya diminta oleh Bapak Uskup Agung Kupang untuk belajar studi lanjut ke Polandia di Katolicki Universitet Lubelski, Jana Paula II. Ya, mengambil jurusan apa di sana? Belajar Jurusan apa? Saya belajar filsafat metafisika dan peminatan pada filsafat klasik dan metafisika atomisme. Jadi sana saya berkumpul dengan sekolah Lublin namanya. Itu sekolah yang salah satu tokonya adalah Karol Wojtyła yang lebih dikenal sebagai Santo Yohanes Paulus II. Oh iya. Itu miliunya filsafat tomistik yang dikembangkan, diinterpretasi ke arah personalisme, relasi antar pribadi. Jadi dalam lingkungan itulah saya mengecam pendidikan formal. Setelah menamatkan sebagai master filosofi, saya kembali dan mengajar di Universitas Katolik Widya Mandira, Fakultas Filsafat, dan untuk sementara ini saya mengampu mata kuliah filsafat Yunani kuno, filsafat skolastik, dan filsafat timur. Itu Cina dan India. Oh, Cina India. Ya. Jadi jarang sebenarnya para pastor dikirim ke Polandia. Biasanya ke Roma atau sekolah filsafat di luar Polandia. Ini baru pertama saya menjumpai pastor yang belajar filsafat di Polandia. Bahasanya bahasa Polandia ya? Bahasa Polandia ya. Wow. Berarti Romo Berarti juga selamat sore jago apa ini. bahasa Polandianya, Romo? Selamat sore. Dobry wieczór. Tidak mengerti. Iya. Translator di bawah. Oke, sebelum ngerti. Iya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Romo ya. 2008 mulai cukup aktif di media sosial. Pasti pada waktu itu kan banyak hal yang diposting atau diinformasikan, tapi kemudian menjadi masuk ke apologetik itu bagaimana? Coba sejarahnya. Benar, ceritanya menarik. Yang pertama, saya mencoba membagi kegiatan digital saya itu dua tahap ya. Pre-pandemi dan pasca pandemi. Oh iya. Jadi pre-pandemi itu lebih banyak kita pengguna sosial media pasti ingat lebih banyak menulis tulisan-tulisan singkat. Nah, di situ ada banyak website kita berdiskusi. Saya sudah terlibat dalam kelompok apologetik waktu itu, tapi belum terlalu seramai sekarang. Waktu itu sempat yang menjadi teman-teman saya, salah satunya sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Kata Ketik KWI. Waktu itu masih Romo Inomutra. Sekarang beliau sudah Monsinyur Inomutra. Oh iya, Uskup. Jadi kami sudah saling kenal Amboniana, sebagai apologet belakang layar lah, belum begitu. Nah, periode berikutnya adalah ketika waktu saya pergi melanjutkan studi, saya sebelumnya itu saya lebih banyak ke apologetik lebih sedikit, tapi fokus saya lebih ke kebudayaan orang Timor NTT pada umumnya. Saya fokus ke situ dan blog saya cukup dikenal. Tapi setelah diutus untuk pergi belajar, saya memutuskan untuk menghapus semua jejak di internet. Satu keputusan supaya fokus di belajar. Belajar ya. Kemudian menyelesaikan studi, saya kembali ke Indonesia justru disambut oleh pandemi COVID. Nah, saat itu di kampus segala sesuatu, bahkan liturgi dan misa lockdown waktu itu ya. Lockdown dan kita hanya lewat online. Nah, satu pertanyaan muncul ketika saya menyimak lewat YouTube, platform-platform yang ada yang mulai berkembang. Justru banyak orang berusaha mengajar tentang kekristenan, tapi tidak ada ciri khas yang Katolik. Semuanya terfragmentasi. Ada dari
denom ini, denom itu, dan banyak sekali. Nah, saya menyaksikan bahwa memang ada banyak konversi ke agama Kristen dari yang non-Kristen ke agama Kristen, tapi mereka kebanyakan mengaku kebingungan harus kemana. Ya, karena ada begitu banyak pilihan menurut mereka. Iya, iya. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa kami tiap kali tanya satu pemimpin kok jawabannya beda. Tanya satu pemimpin jawabannya. Dan satu hal yang saya lihat menariknya, tidak banyak konten-konten digital yang bernuansa Katolik. Hanya lebih banyak tentang renungan lanjutan dari bacaan Injil harian. Iya. Biasa. Itu banyak sekali. Atau devosi. Ya, devosional. Devosional banyak, iya. hanya bagaimana iman memang tumbuh dan berkembang melalui media digital, tapi menurut saya rasionya tidak cukup berjalan seimbang, belum seimbang. Nah, saya memutuskan untuk kalau bisa Fides et Ratio ini berjalan sejajar sesuai dengan amanat dari Yohanes Paulus kedua, ya, ensiklik Fides et Ratio. Nah, menurut saya penjelasan iman kita dari segi akal budi itu masih kurang, dari segi nalar. Banyak orang yang berdevosi dengan tulus, tapi mereka bingung ketika ditanya mengapa. Ya, misalnya mengapa harus ke Gua Maria? Ya. Pada umumnya jawabannya ya karena orang tua saya, karena agama saya, dan seperti jawaban yang sebenarnya mengambang. Nah, menurut saya yang cukup mendesak adalah ketika banyak orang sudah mulai berkerumun di sekitar media sosial seperti ini, orang-orang muda kita perlu punya alasan untuk tetap beriman. Jadi mereka bukan sekedar beriman karena warisan orang tua, tetapi beriman karena ada alasan yang mencukupi. Ya, oke Romo, coba saya tarik lagi ke belakang. Ketika saya frater itu dulu dosen kitab suci yang sekarang Uskup Malang, Hendrikus Widiarto pernah menulis buku mempertanggungjawabkan iman Katolik. Dan itu cukup laris dan cetakan semakin boleh katakan cukup cepat. Rupanya waktu itu meskipun di media sosial itu belum hidup seperti sekarang ini, tetapi di dalam buku itu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul oleh teman-teman dari gereja tetangga tentang iman Katolik. Apa waktu itu Romo sudah pernah mendengar tentang buku Pastor Widiarto ya? Lari sedikit belakang Romo. Iya, saya membaca buku. Saya banyak membaca sumber dan maksudnya upaya saya ke dunia digital adalah membahasakan tulisan itu ke dalam bentuk konten kreator. Jadi apa yang saya hadirkan ke dunia di konten saya itu bukan hal yang baru. Itu semua upaya untuk menerjemahkan ajaran-ajaran gereja Katolik dalam bentuk audiovisual. Nah, itu yang kurang. Hal yang menarik adalah waktu ketika saya menjabat sebagai Ketua Komisi Kateketika Uskupan Agung Kupang, tahun 2012 itu sudah terjadi PKKI, pertemuan Komisi Kateketik seluruh Indonesia, itu di Cimahi, Bandung, sudah disepakati bersama untuk dan direkomendasikan kepada para uskup di KWI untuk mengadakan katekesi digital. Sayangnya setelah PKKI belum ada tindak lanjut sampai ketika terjadi pandemi dan banyak orang turun secara langsung. Akhirnya saya lihat KWI mulai secara getol menggalakkan katekesi digital seperti ini. Iya. Ya Pastor ya. Tadi Pastor katakan bahwa ketika pandemi boleh katakan hanya lanjutan, bahwa di media sosial hanya devosi, renungan-renungan, dan boleh katakan sedikit para imam ya, yang boleh katakan ingin munculkan bagaimana membantu umat kita untuk menjawab secara rasional berdasarkan ajaran kita kepada pihak lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Kok sedikit para pastor boleh katakan dari saya ya, dan saya juga seperti sebagai pastor pun juga kurang giat berminat bergiat bahwa saya lebih ke dalam, tapi jarang saya mewartakan keluar bahwa inilah bagaimana mempertanggungjawabkan iman. Ya, coba mana pastor. Karena sebagai dosen kan pasti saya yakin mahasiswa di Kupang ini pasti akan menjadi apologet hebat ke depan, karena ini dosennya langsung gurunya. Nah, bagaimana dibandingkan dengan kita dulu mungkin hampir sama usia kita tak bisa dengan sekarang? Silakan Romo. Baik. Kok sedikit ya para pastor? Ya, menurut saya itu memang ini menjadi apologet itu juga panggilan ya. Tidak semua orang bisa secara ini membela iman dengan karakter dan gaya tertentu yang menggugah banyak orang.
pengalaman saya setelah 3 tahun berjibaku di dunia apologetik dalam platform yang bersifat to the point, straight to viewers itu, banyak imam yang mengatakan memang kita pelajari itu semua, hanya bagaimana mengemasnya menjadi konten digital itu yang tidak semua orang bisa. Betul, Nah, betul. lalu yang kedua, basic saya memang soal bukan soal isi iman itu, tapi sudah pertanyaan lebih mendasar. Saya belajar metafisika, antropologi metafisik, dan itu kalau berhubungan dengan iman, pertanyaannya bukan seperti mengapa kita harus merayakan Ekaristi, bukan itu lagi, tapi pertanyaan seperti mengapa Tuhan harus 3 pribadi dan bukan 1 pribadi. Nah, ini pertanyaan sebenarnya lebih mendasar dan lebih menarik bagi banyak orang yang cenderung mulai skeptis dan sekuler untuk meninggalkan agama. Jadi ketika agama dilihat hanya sebagai aturan moral, etika, di saat itu saya mencoba menghadirkan bahwa Tuhan itu bukan hanya seperangkat, atau agama itu bukan seperangkat ajaran untuk diikuti, tapi agama Kristen yang sebenarnya itu relasi antar pribadi. Jadi kita berrelasi dengan Tuhan. Nah, saya berusaha menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, menjawab perbedaan-perbedaan pandangan tafsiran, perbedaan-perbedaan keagamaan, tetapi saya lebih fokus ke inti iman Kristiani. Saya dan banyak orang mengenal saya sebagai imam apologet yang fokus pada membahas Protestantisme, itu reformasi dan Protestan, itu peristiwa yang terjadi dalam gereja Katolik sendiri. Dan memang seperti tadi Romo katakan, tidak semua orang bisa. Pertama ya bakat alami untuk berceloteh. Banyak teman-teman imam mengatakan, iya, buat apa? Semua kan sudah tahu bahwa itu memang ajaran yang tidak betul. Betul. Ya, jadi buat apa membuang-buang energi untuk itu? Mari kita fokus ke membangun ekonomi atau membangun liturgi atau membangun kesadaran. Iya, baik juga. Tapi ada banyak hal sebenarnya. Karena itulah kita bersekutu di dalam gereja untuk menjalankan tugas masing-masing. Jadi ada banyak dukungan dari teman-teman imam saya di Keuskupan Agung Kupang, dukungan gereja pada umumnya, bahwa memang tidak semua orang bisa dan silahkan melanjutkan, asalkan seperti biasa, etika dunia medial, dunia digital harus tetap diperhatikan. Iya, berarti kan Romo banyak yang mendukung ya Romo ya, dari para Ya, sangat-sangat mendukung. Banyak yang orang mendukung. tidak mendukung, adakah Romo? Tidak ada juga. Maksudnya pertama begini. Ini bukan soal dukung-mendukung ya. Ini bukan soal partai politik harus dukung. Yang pertama begini. Konten kreator, sebagai seorang konten kreator, sebelumnya saya mempelajari bagaimana dunia algoritma, bagaimana tanggapan netizen, target audiens kita. Nah, saat memutuskan untuk masuk ke dalam dunia digital, saya sudah pasang target audiens saya. Kemudian pasti akan ada fans dan haters. Itu tidak bisa Hindari ya. dihindari. Jadi fans dan haters akan terus datang silih berganti. Tapi semuanya membantu untuk menyebar algoritma. Iya. Jadi terima kasih Perkembangan untuk fans maupun haters. Iya. Ya. Lalu itu mungkin itu yang dukung dan tidak dukung, Iya. maksudnya dari situ. Terutama yang dari Protestan Iya, iya. tentunya ya, Iya. untuk yang tidak mendukung. Ya, jadi Romo ini fans berat Romo ini. Oh ya. Jadi sungguh-sungguh dia mengikuti. Bagaimana kamu selama ini sebagai kaum muda ketika mengikuti konten-konten pastor ini, dan mungkin percakapan di kalangan kaum muda tentang bagaimana mempertanggungjawabkan iman. Ini kan metafisika. Jadi Betul. kamu ngerti nggak kalian orang muda? Kan hanya pastor mengerti, kami belajar filsafat teologi. Tapi kalian bagaimana? Waktu kamu sebagai yang tidak punya basic aplik fisika kan Ya, belajar biologi. Benar. Biologi bukan metafisika. Benar, Coba Romo. silakan. Selama ini Friska ikutin Romo dari konten TikTok. Romo kan hanya kebanyakan di VT-VT shortnya itu menjawab pertanyaan. Iya. Nah, dari situ Friska lihat, oh positif di beliau itu untuk fokus memberikan jawaban yang benar Iya. tentang apa tuduhan-tuduhan yang dari luar katakan kepada kita. Dari situ Friska tertarik sekali karena selama ini gitu, sejauh ini Sebagai mahasiswa juga. kita juga banyak dapat pertanyaan-pertanyaan yang sama yang diutarakan ke Romo. Nah, itu jadi seperti, oh iya benar, kita tidak seperti itu. Dan jawaban itu sangat tepat dan sangat bisa didapat dari kontennya Romo. Maka semakin lama Friska ikutin, semakin tertarik dan ada timbul rasa fans tadi. Iya, makin percaya diri ya. Iya, dan Semakin Friska semakin atas percaya ajaran diri, kita ya. dan semakin ingin ikut gitu.
oh aku juga harus bisa defense dengan apa yang mereka katakan. Nah begitu. Dan sekarang pun puji Tuhan sudah banyak teman-teman yang di Komal yang sering juga ke Komal Romo begitu untuk kita sharing. Begitu kan, sharing dan juga kadang menanggapi dari yang Protestan sebisanya kita, masih sebisanya kita. Tapi kalau untuk lengkapnya ya pasti kita tuntun untuk ke Romo. Ya, bagaimana Romo respon kaum muda kita dengan konten-konten ini, karena pasti generasi muda ini kan interaksi lintas gereja, lintas agama, pasti mereka harus menjawab. Kita para Romo ini kan di ruangan yang sudah terisolasi dari dialog semacam itu. Nah, mereka yang berhadapan dengan teman-teman dari agama lain, gereja lain, tempat kerja, di sekolah, bagaimana mungkin selama ini dengan adanya konten Romo ini? Ya. Bagi orang-orang muda memang menurut saya setelah saya mengamati, ya flashback lah, gaya saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang konkret diajukan. Berbeda kalau misalnya saya menyusun sendiri, itu saya mengandaikan munculnya pertanyaan. Jadi ada satu topik, saya mengandaikan apa keberatan dari teman-teman yang tidak mempercayai ajaran ini. Nah itu kurang real ya, sepertinya kurang real, saya tidak terdapat konfrontasinya. Nah ketika saya langsung menjawab pertanyaan yang muncul, di situ saya bisa memeriksa ini pertanyaan untuk mencari tahu atau pertanyaan retoris untuk sinis begitu. Iya, benar. Betul, kamu begitu tanya, coba tunjukkan ayatnya. Jadi dengan ini saya membantu orang, dan banyak orang yang sebenarnya sadar, banyak orang muda sendiri, baik yang mendukung, baik yang mempercayai ajaran Katolik maupun yang bukan, akhirnya tahu bahwa oh memang ternyata kalau kita tanya dan tidak siap, ternyata kita bisa dibalik pertanyaannya, akhirnya kita gugur sendiri. Jadi banyak orang muda belajar bagaimana berdialektika soal iman, ya. Jadi bukan sekedar berretorika, tapi benar-benar memberikan argumen. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mau menerima ajaran Katolik yang saya ajarkan misalnya, dia harus punya argumen, dan saya selalu menuntut itu. Mereka yang tidak punya argumen akhirnya lari menghilang. Nah dari situ sebenarnya hal positif yang bisa diambil oleh semua orang adalah bagaimana menemukan alasan yang tepat untuk bertahan dalam iman apapun yang saya miliki. Iman apapun yang saya iman. Jadi untuk teman-teman Protestan, dia harus punya alasan untuk tetap menjadi Protestan. Kalau tidak ada, ya tinggalkan. Untuk orang Katolik pun demikian. Kalau tidak punya alasan untuk itu, buat apa bertahan di Katolik? Demikian pula teman-teman Muslim yang banyak menyambangi saya offline. Mereka mengatakan memang perlu seperti itu, sehingga masing-masing orang memikirkan lebih mendalam kenapa dia harus beragama seperti ini. Tidak sekedar menerima warisan dari orang tua. Itu penting untuk orang-orang muda, karena orang-orang muda sekarang bertanya, dan menurut saya mereka kurang menemukan jawaban. Betul. Karena kita juga kadang bingung sendiri dengan ajaran kita. Kadang dengan pertanyaan yang dari luar, kita bisa terguncang. Maksudnya, apa sih gitu, mempunyai kebingungan sendiri, tapi tidak tahu mau bertanya kemana. Kadang mau bertanya ke imam, tapi tunggu hari Minggu, tunggu hari Minggu baru ketemu gitu kan. Jadi, aduh gimana ya gitu. Nah, pas ketemu sama akun Romo memang, jadi terbuka semua begitu. Senang sih dengan akun-akunnya Romo. Ya, oke Romo, ya terima kasih. Tadi Romo katakan bahwa menjawab pertanyaan-pertanyaan muncul. Bagaimana Romo mendengar, menguping, kemudian merespon itu? Apakah terjun ke lapangan atau Romo share di media sosial? Oh ini harus kujawab ini. Bagaimana Romo? Ya menarik, karena misalnya beberapa platform sekarang, platform sosial media itu menyediakan langsung komentar, langsung dibalas dengan konten untuk dia. Sehingga menurut saya itu cukup seru ya. Jadi begini, saya kan maksudnya kita sebagai imam Katolik punya pengetahuan mendasar itu. Jadi dalam waktu senggang, misalnya saya duduk untuk melewati waktu senggang, saya scroll media lalu ketemu komentar yang aneh atau butuh dijawab, saya langsung buatkan konten itu. Jadi jadi banyak yang kok Romo ini produktif sekali ya. Ya itu waktu senggang dan saya sudah tahu semua itu, jadi tinggal balas. Dan semua ini mengatakan iya, memang kita itu yang diajarkan di seminari. Nah, bagusnya menurut saya platform medianya memang menyediakan apa yang lebih responsif. Jadi begitu ada komentar yang masuk, saya bisa memutuskan komentar ini perlu dibalas dengan konten atau cukup di like, comment, subscribe dan seterusnya. Jadi beberapa tahun itu saya cukup
istilahnya cukup prolifik ya, cukup subur, cukup banyak konten yang saya hasilkan. Dalam sehari itu bisa sampai 5 sampai 10 video pendek. Oh iya. Wah. Berisi komentar-komentar. Dan topiknya seperti biasa akan berputar-putar di situ. Tidak banyak hal yang, tapi itu penting untuk orang-orang muda. Ya. Karena gaya pertanyaan dan gaya jawabannya bisa berbeda, tapi isinya tetap sama. Dan saya selalu mengarahkan, pertanyaan kamu mengacunya ke sini, jawabannya adalah ini. Seperti itu. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya kadang-kadang bisa dikelompokkan. Oh, ini arahnya ke otoritas, ini arahnya ke kitab suci, ini arahnya ke sejarah. Lalu dijawab. Kadang-kadang perlu dijawab, kadang-kadang saya hanya membalik untuk penanya merasa bahwa pertanyaan sebenarnya tidak masuk akal atau tidak apalah begitu. Jadi, terima kasih. Oke. Iya Romo. Tadi berisi tentang konten-konten Romo yang menarik sekali itu, betul Romo. Karena kita tergugah gitu Romo. Oh Romo ini hanya menjawab, tapi lucu gitu. Karena kan Romo suka tertawa sambil membahas. Jadi itu yang bikin greget gitu Jadi Romo. sengaja Romo tertawa ya. Apakah itu kesengajaan atau memang Romo ya udah gitu? Menurut saya itu salah satu teknik sebenarnya begini. Karena itu pengajaran sosial media yang tidak berat. Jadi dengan sengaja tertawa di ujung itu saya sebenarnya menyuruh tidak usah terlalu pikir panjang. Ini jawaban iman dan ini hanya interaksi melalui sosial media. Kalau Anda serius, masuk katekumen di mana atau pelajari buku-buku yang lebih membutuhkan konsentrasi. Jadi kalau sekedar pertanyaan dan saya selalu menegaskan bahwa saya tidak memberikan Anda jawaban. Saya tidak menyuapi Anda di sini. Saya hanya menantang Anda untuk mencari tahu sendiri. Nah, kalau seseorang muda mau mengedukasi dirinya sendiri itu biasanya lebih kuat daripada cuma mendengarkan masukan. Oh iya. Jadi pertanyaan saya kadang-kadang menjawab sekaligus menantang dia untuk melanjutkan pencarian sendiri. Dan itu saya istilahnya gantung, lalu dengan mengalihkan ke sesuatu yang lebih senda gurauan, sehingga orang biasanya penonton atau pengikut itu biasanya penasaran ini Romo maksud serius atau sengaja tapi justru itu yang membuat algoritmanya menyebar lagi karena orang terus mencari maksudnya apa ya. Itu sebenarnya teknik tematik ya. Terus aja, diulang-ulang kan jadinya ini apa ya, diulang lagi ini apa ya. Ya, menarik sekali. Ya, terima kasih Romo ya. Oke, Romo cukup lama berinteraksi dengan pembicara-pembicara apalagi dari saudara-saudara kita seiman meskipun gereja lain. Kira-kira apa yang materi yang sering muncul yang cukup dominan dipertanyakan kepada Katolik dan Romo juga menyadari itu dan Romo menjawab kira-kira pasti ada yang pertanyaan yang sering muncul begitu ya. Menarik. Kalau ada saya biasanya katakan ada topik berat dan ada topik recehan. Nah, topik berat itu biasanya seorang apologet Katolik itu selalu berhadapan dengan Galileo Galilei, Inkuisisi dan Perang Salib. Itu bukan saja dengan teman-teman kita Protestan, tapi dengan orang lain pada umumnya yang bukan Katolik. Hal ini, Inkuisisi, Galileo Galilei dan Perang Salib. Oke, itu cukup kompleks untuk dijelaskan sehingga kadang-kadang saya menjawab hanya membalikkan dan menganjurkan dia untuk mencari jawaban sini. Nah, ada satu topik yang menurut saya receh tapi terus berulang-ulang itu di kalangan apologet ada kode tertentu namanya PMP. Paus Maria Patung. Maria Paus. Orang Katolik dipaksa untuk terus menjelaskan ini, tetapi penjelasan kita selalu ditolak, selalu ada saja alasan untuk ditolak. Jadi kalau begitu ya silahkan. Kenapa Anda menolak itu yang harus kita diskusikan. Betul. Dan seperti biasa, memang berkembang dan orang mulai banyak yang paham, mulai berhenti mempertanyakan itu. Banyak yang baru pendatang lagi mengulang pertanyaan sama. Seperti itulah perputaran di dunia sosial media. Dinamikanya seperti itu. Ada pendatang baru. Misalnya saya sudah mengulang alik itu, tapi kemudian ada followers baru yang merasa baru menemukan konten saya, dia bertanya lagi dan seterusnya. Diulang lagi, tapi orang yang sudah mengikutinya semakin paham. Karena gaya jawaban yang berbeda-beda, terasa seperti memberi sorotan yang sehingga semakin jelas. Jadi menurut saya, justru pertanyaan-pertanyaan melalui sosial media itu menjadi semacam, kalau saya bahas analogikan itu, seperti kertas pasir yang menggosok iman orang Katolik menjadi lebih mulus, lebih subtil. Jadi banyak hal yang kita tidak mengerti dengan pertanyaan itu,
kita juga berpikir, oh kenapa ya? Kemudian kita mencari tahu, oh maksudnya seperti ini. Ya, seperti pertanyaan contohnya, mengapa kalian percaya Maria tetap perawan sesudah melahirkan? Kan seorang perawan yang melahirkan kan tidak akan melawan kedokteran kalau dia tetap perawan. Nah jawabannya sederhana sebenarnya. Kan juga melawan kedokteran kalau seorang perawan melahirkan. Ya. Tapi kenapa kamu terima yang satu lalu tolak yang satu? Itu kan standar ganda. Nah dari situ mereka tahu, oh ternyata betul ya kita tidak konsisten sebenarnya. Oh, jadi saya menunjukkan bahwa iman Katolik itu sebenarnya konsisten. Pertanyaan-pertanyaan yang mencoba untuk menunjukkan bahwa mencoba untuk menggugat ajaran Katolik itu sebenarnya tidak konsisten. Kalau kita balik argumen yang sama untuk ajaran mereka, sebenarnya dengan sendirinya gugur. Tapi itulah namanya dinamika sosial media. Dan menurut saya, ya ada satu hal menarik begini Romo dan ini fans saya. Banyak orang itu sebenarnya mereka karena sifat sosial media yang berupa panggung, sehingga banyak orang berpikir bahwa saya itu seharusnya membuka ruang perdebatan saja. Jadi itu sebenarnya salah satu kemunduran dari dunia modern, postmodern atau dunia digital ini, karena kebenaran itu sudah ditentukan dengan adu mulut. Padahal bukan. Kebenaran yang sejati itu dari diam dan berefleksi. Ya. Jadi banyak orang yang sudah meninggalkan dunia keheningan di perpustakaan misalnya, masuk ke dunia sosial media untuk beradu. Dan mereka berpikir dari situ kebenaran bisa ditemukan. Padahal tidak, itu hanya membalik-balik tidak akan mencapai hasil. Itu hanya barang siapa bersuara lebih keras, dia akan punya banyak pengikut. Tapi belum tentu benar. Itu belum menyentuh kebenaran. Ya. Sehingga saya menyarankan baca dulu, baru datang tanyakan kepada saya. Dan memang Romo tidak melayani yang seperti itu betul. Ya face to face, yang kemudian akhirnya kita boleh katakan pertengkaran sebenarnya, bukan mencari Romo sebuah kan kebenaran. Fokusnya untuk mengajar ya Romo bukan untuk mendebat. Ya baik Romo, jadi begini, saya pertama masuk di konten digital. Pertama saya sadar, saya menampilkan diri sebagai imam. Jadi saya tidak ada beberapa konten misalnya hanya membuat tulisan lalu memaksa orang lain berpikir ini siapa yang buat ini konten. Jadi saya langsung mulai langsung menampilkan diri saya seorang imam, sehingga saya mewakili ini magisterium gereja. Jadi kalau ada kesalahan, ya silahkan disampaikan. Ada teguran dari imam. Dan ternyata beberapa konten-konten awal yang memang cukup kontroversial, teman-teman ini sudah mendekati bahwa memang ini kebenaran ajaran, tapi hati-hati supaya jangan terlalu menyakitkan hati orang lah. Ya. Jadi harus direm-rem sedikit. Dan menurut beberapa masukan dari teman-teman imam, fokusnya ke sejarah gereja, karena kebanyakan orang memang melihat seolah-olah iman Katolik tiba-tiba jatuh dari langit. Ada perjalanan sejarah yang cukup panjang. Ya. Dan sesudah itu tanggapan dari teman-teman, pada akhirnya saya punya 2 uskup sebelumnya, satunya sudah almarhum. Maksudnya waktu itu uskup emeritus, uskup Monsinyur Turang, dia tetap mendukung. Kemudian uskup yang baru, uskup Hieronymus Pakenoen juga mendukung. Ini katekese untuk umat kita. Dan dalam FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat juga ditekankan seperti ini. Kalau memang ajaran Romo Patris mengganggu, uskup bisa segera menghentikan. Tapi kami dari FKUB pihak Katolik menantang teman-teman Kristen Protestan. Kalau kamu siap yang berhak menghentikan banyak pewarta digital yang tidak ada. Karena masing-masing tidak tunduk pada satu kepala, jadi agak sulit. Jadi sekarang benar dalam bahaya, jadi agak sulit. Itu kesulitan. Akhirnya disepakati sekarang kita masing-masing menjaga umat kita. Yang tidak punya alasannya cukup, ya selesai. Umatnya harus mencari ke tempat lain. Dan itu disepakati bersama di Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Di Kota Kupang, di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara. Sesudah itu ya saya sampai sekarang, memang mungkin pernah Romo dengar juga, pernah terjadi insiden di mana beberapa orang yang merasa terganggu melaporkan. Oh iya benar itu. Bagaimana itu? Saya ke Polda, tapi kemudian setelah koordinasi, Kepolisian Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Keuskupan Agung Kupang. Di situ memang itu sudah hubungan bukan akun Patris Allegro, tapi
gereja Katolik di Kupang dengan kepolisian di Kupang. Jadi ya seperti biasa akhirnya mencair karena proses hukumnya saya tidak tahu di baliknya seperti apa, tapi menurut beberapa pengacara memang tidak cukup kuat karena gagasan tidak bisa dipidana. Ya, itu saja. Ya. Itu ya, saya menunggu sampai sekarang. Bapak Uskup bilang terus ajarkan karena itu tugas mengajar. Dan relasi pastor dengan teman-teman di Kupang, ya saya juga dari NTT, di sana kan ada Gemit, teman-teman bagaimana dengan para pendeta? Saya kira Hal yang menarik diskusi adalah, bersama dengan mereka ya bagaimana itu? hal yang menarik itu di dunia nyata sebenarnya Gemit dengan gereja Keuskupan Agung Kupang itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan sejauh ini saya membuat konten-konten melawan gagasan Protestantisme, belum ada satu tanggapan pun dari gereja Gemit. Ada satu, tapi begitu saya balas dan jelaskan dia berhenti sampai sekarang. Saya tidak mau sebut nama pendeta. Iya. Dia sadar. Karena begini, Romo yang menariknya seperti ini. Gemit dan gereja Katolik Keuskupan Atambua dan Keuskupan Agung Kupang itu sebenarnya satu keluarga yang dipisahkan oleh kolonialisme. Portugis dan Belanda. Portugis dan Belanda memaksa rakyat Timur untuk terpisah karena keduanya mau membagi Pulau Timur. Akhirnya yang mau ikut Belanda harus menjadi Protestan, yang mau ikut Portugis harus menjadi Katolik. Jadi itu sebenarnya kami satu keluarga dan banyak pendeta yang belajar sejarah ini, akhirnya mereka tahu. Jadi okelah para imam Katolik mengajarkan ajaran Katolik, kami juga akan tetap menghargai gereja Katolik sebagai gereja yang lebih tua, tapi kami akan tetap dengan kompetensi kami mengajarkan Alkitab untuk umat. Kalau ada yang benar-benar salah, silahkan para imam uskup tegur kami. Biasanya begitu. Mereka menyatakan seperti itu. Dan sejauh ini memang tidak ada, karena gerakan ekumenenya itu biasanya inisiasinya dari teman-teman Gemit sendiri. Ya, mereka di NTT itu dulu waktu masih sebelum saya jadi frater itu ada kerjasama antara calon pendeta dengan calon frater, calon imam. Oh, yang kuliah di Lederer itu pernah ada kan? Pernah ada ya. Oh, ya. Tukar. Ya. Nah, masalahnya Romo, Gemit dan Keuskupan cukup aman. Tapi kan teman-teman Protestan itu punya banyak denom. Gemit tidak membawa yang lain, jadi masalah timbul di situ. Yang lainnya tidak ada urusan. Jadi tiap kali teman-teman juga mengeluh, ini kita pusing dengan yang denom kecil-kecil. Ya itulah fragmentasi yang terjadi dalam kekristenan. Ya, mau tidak mau harus kenyataan. Dan memang hubungan, ya sejauh ini saya tidak bertemu secara pribadi ya langsung dengan mereka. Itu saja Romo. Dan saya tidak mengalami masalah. Ya, karena seperti yang Romo bilang kan, setiap di VT Romo pasti bilang Romo tidak membenci orangnya, tapi Romo gagasannya yang Romo perbaiki. Begitu ya Romo ya. Ini plus sekali, Romo kan selalu muncul the jungle of Protestantisme. Itu bagaimana? Kamu ngerti ya kamu soal itu? Aku pun nggak ngerti itu. Protestantisme. Iya. Jungle itu kan hutan rimba. Iya, seperti Bukit Lawang. Jangan sampai kita ke Bukit Lawang ini. Oh iya. Apa sebenarnya itu? Iya, kenapa? Kenapa semacam jingle? Penasaran kita ya. Satu jingle begini. Welcome back into the jungle of Protestantism. Maksudnya begini. Ada gininya. Protestan yang pertama, kita orang Timur itu sulit membedakan antara pribadi dengan gagasan. Itu harus kita akui. Jadi begitu sebut Protestantisme, orang Indonesia pada umumnya itu sulit membedakan pribadi dengan gagasan yang dimilikinya. Jadi begitu kita sebut Protestantisme, orang pikirnya ke jemaat Protestan tertentu. Jadi orang langsung panas begini. Tapi maksud saya begini, Protestantisme itu sebuah ajaran yang muncul dalam gereja Katolik pada saat reformasi dari Martin Luther dan kemudian oleh penerusnya. Itu inti dari Protestantisme itu adalah penolakan terhadap otoritas dan perjuangan kesetaraan. Ini dipicu oleh semangat modernisme dari René Descartes dan kemudian filsuf-filsuf penerusnya. Jadi di situ biasnya ke teologi gereja Katolik itu yang muncul reformasi dari Martin Luther, John Calvin dan John Wesley. Nah, dengan menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan, tidak ada kontrol terpusat. Akhirnya meledak seperti supernova ya. Akhirnya orang tersesat dalam pohon-pohon denom yang ada. Jadi menurut saya orang-orang muda sekarang, baik yang Kristen maupun non-Kristen, ketika berusaha untuk belajar tentang Kristen, dia akan sibuk mencari tiap hari mana kira-kira yang cocok
dengan saya karena tidak ada yang jelas. Jadi hanya aku mendengarkan khotbah per khotbah lalu merasa oh ini khotbahnya bagus, saya ikut dia dong. Ya, saya tanya gereja di mana dong. Seperti karena tidak ada patokan yang jelas. Kalau Katolik selesai. Iya. Roma locuta causa finita. Iya. Begitu, ya. Ya, kadang pun mereka masing-masing baku seperti yang lo bilang baku naik. Baku naik, ya. Baku naik. Baku naik. Iya, Romo selalu bilang. Tapi sebenarnya baku naik itu bahasa apa ya, Romo? Itu bahasa saya secara sebenarnya saya secara sengaja menggunakan ungkapan ini. Yang pertama, baku naik itu memang konotasinya negatif untuk orang Kupang dan Iya, sekitarnya. bagi timur kita. Karena baku naik itu kan kalau bahasa Indonesia yang netral itu kan saling menaiki, saling naik satu sama lain seperti baku tinju, baku pukul, baku hantam ya. Kemudian baku naik meskipun secara denotasi itu saling menaiki, tapi secara konotasi dan sering digunakan dalam makna konotasinya itu kurang bagus ya. Oh begitu, Romo. Karena kita nggak ngerti kan bahasa di ya sana. bahasa ini. Jadi Tapi saya menggunakan juga dengan sengaja pedang bermata dua. Jadi orang yang mengerti ke itu juga dia akan sakit sekali. Tapi orang yang mengerti secara denotatif, ya memang baku bertabrakan, saling bertabrakan maksudnya begitu. Kalau satunya ini bilang Yesus adalah Allah, satu bilang iya Yesus bukan Allah, Yesus itu Bapa sendiri atau dan seterusnya begitu. Jadi ajaran satunya bilang baptisan anak menyelamatkan, satunya tidak boleh harus baptis dewasa. Itu kan sudah baku naik sebenarnya. Ya. Itu maksud saya. Tapi memang konotasi negatif, saya menyadari itu konotasi negatif, tapi tetap ada makna denotasi dan saya sengaja menggunakannya untuk ya sedikit mencuri juga teknik namanya teknik konten begitu. Ya itu sih. Iya. Ya. Ya memang tadi Romo katakan kita orang Indonesia itu atau orang ya Indonesia tidak bisa membedakan antara gagasan sebuah ide yang menjadi proses diskusi untuk mencari kebenaran, tapi orang menjadi sakit hati karena sebuah ide. Nah, bagaimana melihat? Ya ini kan boleh katakan inilah kondisi kita. Apakah ini tidak membawa ketidakselarasan antar personal? Karena sebuah ide yang dimunculkan di media sosial kan tidak semua orang mengerti. Betul, ya. betul. Nanti sudah menjadi boleh katakan ya penghargaan sama lain kan menjadi kurang karena ide yang berbeda. Ya, ini pertanyaan menarik ya karena menyentuh sebenarnya akar persoalan kita. Kalau dari segi saya personalisme, apakah konten-konten Romo Patris selama ini menghargai kemanusiaan atau tidak? Jangan sampai merendahkan kemanusiaan. Ya. Jadi yang pertama, saya selalu memisahkan antara dunia konten digital dengan dunia nyata. Jadi kalau bertemu dengan orang Protestan yang benar-benar nyata, sikap saya tidak sama seperti sikap di konten digital, itu beda ya. Yang kemudian saya melihat ini satunya ini platform untuk menggugah orang banyak, satunya perjumpaan antar pribadi dan itu tidak bisa digantikan. Jadi saya selalu bertemu keluarga saya itu sebenarnya saya lahir dari desa kecil dan di kampung itu mix antara Protestan dan Katolik. Jadi kalau setiap kali saya pulang kampung ya yang datang sambut saya duduk cerita ya teman-teman Protestan, keluarga yang dari Protestan. Jadi ya tidak ada persoalan sebenarnya. Nah jadi perjumpaan pribadi oke lah. Nah sekarang perjumpaan di media digital itu memang satu hal yang memang tidak bisa dihindari. Beberapa kata-kata saya itu memang apa istilahnya nyelekit ya kalau bahasa itu, sedikit ini mengganggu orang dan menurut saya memang kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Ya itu seperti obat yang menyembuhkan. Kalau kita tahan sedikit untuk sakit lalu refleksi sebentar, kita bisa tahu bahwa oh ini memang betul. Nah di dunia kita sekarang yang semakin nyaman, kebenaran bukan lagi soal kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang ada dalam kenyataan, tapi sekarang kebenaran soal apakah ini nyaman bagi saya atau tidak. Nah dunia diajak seperti itu. Jadi ketika sebuah pernyataan membuat orang tidak nyaman, itu dianggap menista. Padahal bisa saja pernyataan itu benar. Nah, jadi menurut saya dunia modern juga sedikit membuat kita agak relatif, agnostik, dan tidak mau menganggap semua hal sama saja. Kita lebih mengagungkan kemanusiaan tanpa dasar yang benar. Sekedar kemanusiaan saja, meskipun mungkin dia menganut sikap yang salah, ajaran yang salah. Jadi oke, kembali ke bagaimana apakah ini mengganggu relasi saya dengan orang lain secara nyata. Menurut saya selama ini tidak. Tapi satu hal juga menurut saya cukup membuat hubungan agak ini.
ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar saya tahu bahwa dia benar-benar tidak suka dengan konten saya, itu sedikit mengganggu. Jadi saya selalu menghindar biar saja supaya dia rasa sendiri. Tidak usah terlalu dekat dengan dia karena nanti dia akan bingung antara menghadapi Romo Patris ini dengan kontennya Romo Patris, apakah dia harus pakai sikap yang sama atau seperti itu. Jadi memang sedikit mengubah persepsi orang terhadap Romo Patris. Oh ternyata, jadi kebanyakan ternyata para imam itu lembut. Saya bilang iya, imam lembut tapi tidak kompromi. Ya. Kekasih itu tidak kompromi. Kita harus mengembalikan kebenaran itu makna aslinya, cinta kasih itu makna aslinya apa. Karena kita semakin seret di dunia. Sebenarnya persoalan kita semua umat beragama ya, bukan sekedar persoalan antara Protestan dan Katolik, bukan. Itu persoalan semua umat beragama. Dan itu saya menyaksikan masukan atau istilahnya komentar, bukan sekedar komentar, apresiasi dari teman-teman Muslim juga yang tidak sebenarnya tidak pernah saya singgung mereka, tapi mereka mengatakan iya, dengan konten-konten Romo kami juga terbantu banyak hal tentang iman kami ini. Jadi ya, untuk orang muda memang kelihatannya lebih menyerang ke Protestantisme, tapi banyak orang langsung menghubungkan Protestantisme dengan jemaat Protestan kita. Padahal Protestantisme itu sebenarnya saya maksud bentuk gagasan, dan hanya 1-2 orang yang bisa tangkap. Yang kedua, saya memang harus membatasi diri pada target audiens. Saya tidak bisa menjawab semua orang dan netizen dan anonim semua. Saya tidak bisa membuat itu, mustahil. Kalau saya mau buat konten saya ramah untuk semua usia dan tingkatan netizen, itu mustahil. Itu artinya saya tidak bisa buat apa-apa. Nah, saya punya target audiens sendiri, minimal ya sudah tamat SMA lah, baru bisa paham saya. Kalau masih belum belajar sulit. Ya, itu saja. Apalagi bahasa-bahasa filsafat Romo betul. ya. Kalau sudah sarjana mungkin lebih bagus lagi gitu. Ya, Priska, pernah kan saya sebagai pastor, ada umat kita ketika menonton, jadi Romo kayak gitu. Karena selama ini Romo kan tidak pernah seagresif itu ya menyerangnya. Mereka merasa sepertinya kok bisa ya, padahal artinya begini, seakan-akan yang dikata Romo Patris itu bukan bagian dari apa yang seharusnya dilakukan, diperlihatkan oleh seorang Romo. Bagaimana? Apa kamu juga mengalami seperti itu? Mungkin ada pertanyaan dari teman, begitu Romo Patris mengalami? Coba. Ada teman yang juga memang seperti tidak nyaman. Dia Katolik tapi dia seperti tidak nyaman dengan kontennya Romo. Hanya Friska bilang begini, kalau kamu tidak nyaman, kamu harus tahu kalau beliau itu seorang pengajar dan beliau belajar itu tidak hanya 1-2 tahun. Beliau juga seorang imam yang di bawah satu keuskupan, dan kalau beliau salah pasti beliau akan ditegur. Dan buktinya beliau tidak ditegur sampai detik ini, beliau masih bisa berkarya. So, kenapa kalau kamu harus berpikir serumit itu? Terima saja kan, Romo kan pasti tahu apa yang dia lakukan. Nah, jadi dia mulai kayak, oh iya ya, gitu. Berarti Romo tidak perlu hanya yang kita lihat memimpin misa aja, hanya yang kita lihat di pengakuan dosa aja atau di doa lingkun aja, tapi Romo juga mewartakan, itu yang kita harus terima. Itu aja. Dan dia mulai ini kok, Romo mulai, oh iya ya, mungkin ya Friska bilang, mungkin selama ini kita diem, mungkin selama ini imam-imam diem, dikira diam kita salah begitu ya. Ya kita nggak memiliki jawaban yang benar. Nah, sekarang ada Romo Patris yang memang beliau frontal, ya saya kira frontal ya Romo ya, yang frontal, dan beliau nggak salah dan itu benar, emang ajaran Katolik, iya, hanya dalam bahasa yang frontal begitu. Sebenarnya itu ajaran Katolik yang baik, yang lembut, tetapi dalam Romo Patris menyampaikannya frontal. Nah, puji Tuhan sih dia mulai terima begitu. Ya Romo. Romo juga mengalami respon seperti itu. Kok ada Romo kok ngapain kayak gitu sih? Bagaimana? Bukan saja dari ini, bahkan dari teman-teman, ya itu saya harus bicarakan ini. Dari teman-teman imam di Keuskupan Agung Kupang sendiri. Karena masalahnya begini, di Kupang kan teman-teman imam saya banyak yang kepala sekolah. Terus kepala sekolah di kita punya yayasan itu kan merekrut tenaga dari mana saja. Muridnya juga dari. Jadi bagi mereka bagaimana Romo, kita sedang menggalang ini guru-guru yang karyawan teman-teman yang bukan Katolik tapi Romo tiba-tiba begitu, saya bilang
tidak masalah karena mereka tahu bahwa memang itu kita punya ajaran. Nah sekarang bagaimana Anda mendekati mereka sebagai pribadi tanpa perlu begitu lihat mereka, hai kamu begini, tidak perlu. Nah itu tantangan untuk teman-teman imam yang berhadapan dengan itu, bagaimana menjalin relasi. Karena di balik senyuman manis kita itu ajaran yang seperti ini yang kita imani. Betul. Jadi tidak bisa Betul, tidak Romo. bisa sembunyi. Dan Iya. sekarang saat tidak bisa sembunyi, oh kami tidak mengajarkan bahwa Maria itu tetap perawan selamanya. Oh kami tidak bisa. Nah tapi kan gaya bahasa seperti itu, sehingga saya mengatakan dulu, karena hal itu maka tugas untuk itu bukan tugas semua pastor. Ya, tidak semua pastor harus berapologet karena ada juga yang harus bertugas merangkul orang. Jadi tugas dialognya harus tetap jalan. Iya. Tugas apologi yang tetap jalan. Kita kalau semua berdialog dan tidak ada apologet, kita juga bingung mau dibawa kemana. Betul. Tapi kita bagi-bagi tugas. Nah, posisi saya cocok untuk apologi. Tadi Romo tadi kenapa? Itu karena saya mengajar frater dan tidak berhubungan langsung dengan umat dan masyarakat, maksudnya dalam arti tertentu. Jadi saya fokus ke frater dan fokus ke tugas apologi. Nah teman-teman yang ada di paroki fokusnya ke dialog karena itu akan menggalang semua umat di situ. Jadi saling melengkapi. Kamu begitu berdialog dan menghadapi pertanyaan, kabari kami yang kasih jawab. Jadi kita saling gitu. Iya. Nah tinggal sekarang bagaimana mengatur relasi dengan orang supaya jangan Romo Patris itu kan ada omong kami begini tidak juga begitu maksudnya. Dan teman-teman imam saya punya di Kupang fenomena yang menarik itu banyak imam yang punya orang tua, kadang ada orang tuanya masih beda agama. Oh iya. Iya. Dan justru mereka itu membantu untuk menjembatani Patrice Allegro dan teman-teman Protestan. Ya. Mereka bisa, ya itu ajaran, dia belajar seperti itu. Tapi kita dalam kehidupan sehari tidak mungkin kita baku. Contohnya kita hidup dalam keluarga seperti ini. Ya sama dengan bedanya kita di sini banyak gereja. Betul, Romo. Dan Yang ada dari HKBP, GKPS, GPKP dan sebagainya. Tapi semuanya cukup bagus berekumeni. Meskipun Romo Patris cukup aktif, kita tetap tidak terpengaruh. Boleh katakan saya di dialog antaragama itu apa yang dikatakan Romo Patris bukan menjadi percakapan kami dalam kebersamaan. Kita tetap berjalan seperti biasa. Seakan-akan Romo Patris tidak berpengaruh sama sekali dalam percakapan kami, perjumpaan antar pribadi, bahkan berekumene dengan teman-teman gereja Kristen Protestan. Bagaimana di pengalaman kamu? Berarti kalau di sini sekarang ada Romo yang berapologet dan Romo yang berdialog. Iya berdialog, bagi tugas lah. Iya. Cocok kita bertiga melengkapi. Itu kamu dapat semuanya, kamu Betul, sudah utuh Romo. secara utuh. Iya, bersyukur sekali memang. Maksudnya tadi dari Friska begitu ya Romo ya? Iya. Tentang berdialog bersama dengan teman yang di luar Katolik begitu. Ya sejauh ini Friska baik-baik aja karena mama Friska sendiri tuh dari Protestan. Tapi sudah jadi Katolik, puji Tuhan. Meskipun saat Friska SMA beliau baru mau menggunakan tanda salib, tapi ya puji Tuhan sudah jadi Katolik. Tapi untuk keluarga ya Friska tetap fight gitu. Meskipun ke keluarga orang mama, terkadang kan kalau lagi hari Minggu ya mereka bergereja tuh nanti ke Protestan. Nah di situ kadang kita kalau di kampung, ayo gereja bareng-bareng gitu lah. Tapi Friska tetap maaf aku ke gereja Katolik. Meskipun sendiri, Friska tetap harus ke gereja Katolik, begitulah Romo. Tapi untuk sosial, untuk ya hal-hal sekitar keluarga ya enggak, Friska tetap sama. Tetap ya namanya sosial kan, jadi harus tetap baik begitu. Tapi kalau iman tidak mau. Dan kalau berdoa bersama juga Friska tetap pakai tanda salib. Gitu. Iya. Menurut saya itu menarik. Itu yang sebenarnya saya harapkan dari konten saya. Jadi begini, orang muda kita, menurut saya begini, orang tua ya sudahlah dia mau hidup dan gaya apa itu sulit dibentuk. Tapi target audiens saya sebenarnya banyak orang muda seperti Friska. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berelasi dengan nyaman, tapi tidak kompromi. Ya. Tidak kompromi. Kalau soal iman kita saling menghargai, itu pernyataan saling menghargai yang dikeluarkan misalnya dalam moderasi program. Sebenarnya intinya di situ. Kita bisa saling bertemu, tapi saat-saat misalnya saya harus ke gereja saya dan saya tidak boleh ke gereja kamu karena alasan ini dan ini, kamu harus menghargai saya. Ya. Misalnya contoh yang menarik ya, antara hubungan Katolik dan Protestan. Saya tidak tahu di Medan ini bagaimana, tapi
di teman-teman Protestan itu ada yang namanya perjamuan terbuka. Itu perjamuannya disiapkan dan siap dari deno manapun yang kebetulan ada boleh mengambil. Perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Oke. Ada yang namanya komuni terbuka. Nah, saya selalu mengingatkan kepada orang Katolik, meskipun perjamuan terbuka dan Anda diundang untuk ambil, tidak boleh. Iya. Karena alasannya seperti ini. Itu kan bukan sekedar makan, tapi itu komunio. Nah, itu berarti kamu menyatakan bahwa kamu bersekutu dengan dia. Iya. Padahal dalam kenyataan kita tidak punya persekutuan dan itu. Itu Betul. faktanya. Oh itu yang Romo katakan kompromi itu. Ya, itu yang. Oh iya. Itu yang relatif tadi ya Romo. Oh, sudah karena teman saya yang undang. Undang menghadiri, oke, menghargai, tapi ada hal-hal tertentu yang harus prinsip itu tetap dipegang. Iya. Nah, itu. Dan prinsip itu yang sering saya ajarkan. Dan beberapa, ya puji Tuhan, beberapa bisa tangkap itu. Saya tidak mengharapkan bahwa semua yang menonton konten saya bisa tangkap itu, pesan itu. Tapi ada beberapa yang tangkap dan jalankan dengan baik. Iya, begitu ya Romo. Iya. Ya, bagaimana lagi Romo? Oke. Sudah? Iya. Apakah Romo sudah puas ini Iya. bertanya? Kalau mau ngobrol ini saya yakin 2-3 jam nih pasti Benar. banyak hal, masih banyak. Pasti masih banyak ilmu ya. yang beliau miliki kan. Benar, dan kita rugi kalau Atau tidak. kita minta beliau tinggal di Medan selama 1 minggu ya biar kita buat konten dari Medan ya. Iya, mungkin next ya Yang Romo terakhir ini kok pakaian kok saya belum punya Romo itu dari mana? Coba menjelaskan. ya. Ikonnya Romo Ikonnya ini. ya, coba. Iya. Menarik. Saya waktu di Polandia, Oh iya ya. ya, saya tinggal di asrama bersama para imam SCJ yang kalau di Indonesia ada di Palembang ya. Oh di Palembang SC ya. Kemudian ada komunitas Misa Tridentin, ya yang sekarang menganut menuai kontroversi. Kontroversi. Mereka mengundang saya dan saya tanya apakah ini SSPX atau bukan? Bukan. Kami ini komunitas resmi dari Keuskupan Lublin. Kami sudah berdiri jauh sebelum Paus Benediktus mengeluarkan motu proprionya, itu kami sudah terbiasa dengan misa Latin. Karena kami terafiliasi dengan para biarawan Benediktin. Jadi mereka mengundang saya, Romo, bagaimana? Mereka lihat kenal beberapa kali dengan diskusi-diskusi. Romo, bagaimana kalau kita misa Tridentin? Oke, saya kan sudah tahu sebelumnya kan. Oke, saya di training sedikit, lalu ya dibantu carikan pakaian seorang imam tradisional. Oh iya ya. Lalu seperti saya pulang ke Indonesia tetap pakai karena ya setelah saya cari tahu beginilah pakaian seorang imam secara tradisional sebelum Konsili Vatikan kedua, karena sesudah Konsili Vatikan kedua ada pertimbangan bahwa daerah tropis seperti Indonesia atau sekitar Katulistiwa itu Terlalu panas. udaranya panas, disarankan pakai Putih. warna putih. Kemudian sesudah Konsili Vatikan kedua atribut-atribut seperti bireta dan fascia tidak wajib. Jadi yang itu dipakai semacam devosional, bukan lagi semacam atau Kewajiban pakaian ya. wajib. Oh iya ya. Jadi siapa yang sudah tahu dan mau pakai silahkan, yang tidak yang belum tahu atau memang tidak mau pakai sudah tidak ada tuntutan. Tidak ada untuk tuntutan pakai. Jadi topi namanya bireta, kalau imam warnanya hitam, kalau uskup mungkin ada pernah lihat uskup warnanya ungu. Ungu ya. Kalau kardinal warnanya merah. Merah. Sama dengan fascia, untuk imam warnanya hitam, klerus, untuk uskup warnanya ungu, dan untuk kardinal warnanya merah. Merah. Wah, sudah tahu ya? Oh, iya, Ya. sudah tahu Romo. Saya pun juga baru Penasaran tahu dengan soalnya. jelas. Saya kira selama ini semacam dibuat-buat lah Icon supaya begitu ya. punya latar belakang ya. Ya. Pakaian tradisional seorang Iya, imam iya. seperti inilah. Iya. Iya ya Romo. Romo kalau boleh kasih pesan dan masukan begitu untuk Generasi muda untuk kita, kami di Medan. untuk ya. kita di Medan kah atau untuk orang muda Iya. gitu. Ya. Pesan saya begini, saudara-saudariku, jangan jadi Katolik yang hanya berdoa, penuh dengan doa, devosi, tapi buta dengan alasan. Ini penting. Jadi saya secara pribadi menganjurkan, ini bukan seruan apostolik ya, bukan, tapi seruan apologet. Mari kita menyeimbangkan antara fides et ratio. Ini sudah berulang kali diserukan oleh paus-paus kita, antara lain dari Paus Eterni Patris, Paus Leo XIII, lalu Paus Yohanes Paulus II dengan fides et ratio. Itu untuk menuju kebenaran terhadap Tuhan, kita harus menggunakan iman dan akal budi. Jadi beriman dengan baik dan berakal budi secara benar. Nah, bagi kita orang muda sekarang ada berbagai seruan informasi. Nah, tantangan bagi kita adalah kita harus duduk diam untuk menyaring informasi ini dan mencari tahu pada otoritas yang benar.
Soal iman, jangan menjadikan diri sendiri otoritas sendiri. Saya pikir soal akal budi juga banyak penulis, misalnya penulis ilmiah harus mencantumkan referensi Bible. Jadi selalu mencari referensi pada sumber otoritas yang terpercaya. Nah, orang muda teruslah maju di tengah dunia digital. Banyak orang di dunia digital dan artificial intelligence apa segala macam. Kadang-kadang relasi antar pribadi itu menjadi hilang. Kita terkoneksi tapi tidak punya relasi. Maka saya mengajak kita semua kembali ke relasi antar manusia yang sejati. Oke, kita boleh terkoneksi lewat digital apa saja, tapi tetap itu harus menghantar kita kepada perjumpaan pribadi. Karena kekristenan intinya adalah perjumpaan antar pribadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Luar biasa sekali ya dari pesan-pesan dari Romo tadi. Ya, semoga kita juga semakin kuat ya di dalam iman tadi dan tidak menjadi relatif seperti yang Romo bilang. Kalau dari Romo? Ya, dari saya terima kasih. Romo Patris membuat kita diajak, berkatakan ada pemantik untuk masuk ke dalam ajaran Katolik. Oleh karena itu, kaum muda kami dan kita semua, semakin dalam kita masuk ke dalam ajaran kita, kita semakin berpartisipasi, berkomunio dengan seluruh umat manusia untuk perdamaian dan juga untuk kesejahteraan. Karena tadi Romo Patris katakan, komunikasi. Buah komunikasi adalah partisipasi dalam kehidupan di mana ajaran yang kita miliki membawa kita semakin dekat dengan sesama kita, bukan semakin jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Romo. kita dengar di orang muda ini. Orang ini generasi gereja masa depan. Kalau dari Friska pribadi ya, terima kasih banyak untuk Romo Patris karena kita yang muda ini sangat membutuhkan jawaban-jawaban yang benar dan kita bisa temukan di Romo, di konten-kontennya Romo. Dan juga semoga orang muda yang terutama Katolik semakin semakin giat lah dan semakin fight gitu, militan, militan semakin positif. Strong gitu untuk memperdalam iman, belajarlah karena kata Romo kan juga di pertemuan semalam, pertemuan kemarin Romo bilang ya kita harus belajar, ya kan bagaimana caranya untuk mendapatkan iman yang kuat, ya kita harus belajar, kita harus membaca. Nah, jadi para orang muda jangan takut untuk memulai, kita harus belajar dan selalu belajar. Dan jangan lupa selalu saksikan Romo Patris di konten-kontennya. Udah itu aja. Iya. Iya kan Romo? Iya. Oke, baik, terima kasih Terima banyak kasih Romo untuk Patris. sahabat. Sehat selalu, berpanjang. Ya, terima kasih Romo, Patris. terima kasih Friska. Ya, kita juga menghimbau untuk para penonton, kamera sini. Kita juga menghimbau untuk para subscribernya Komsaskam untuk nge-like, komen, nge-share dan juga subscribe karena kita jangan sampai ketinggalan video-video menarik berikutnya dan juga dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Oke, sekian dari kami tutup dulu episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode berikutnya. Bye bye.